Setelah Rocky Gerung, ramai video Faisal Basri nyinyir dan fitnah pemerintah Jokowi di Twitter. Tidak jual nikel itu tilil. Tolol itu namanya. Perkarakan saya, silakan Pak Jokowi. Ini saya udah bilang kemana-mana. Bahkan sudah di sidang kabinet terataskan tuh omongan saya itu. Tapi masih dipidatokan lagi. Wah, kita dapat rezeki nombok 450 triliun. Kebohongan luar biasa itu. Beberapa hari terakhir, pengamat politik Rocky Gerung menjadi perbincangan masyarakat Indonesia usai melontarkan kritiknya kepada pemerintah Indonesia dalam sebuah acara seminar dan konsolidasi akbar sejuta buruh di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan orang yang katanya filsuf asal Manado, Sulawesi Utara tersebut dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal Polri oleh DPP PDIP atas dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan hoaks terhadap Presiden Jokowi. Tak lama setelah kasus kritik Rocky Gerung tersebut memanas, di media sosial Twitter beredar sebuah potongan video tentang Faisal Basri yang turut mengkritik kebijakan pemerintah Indonesia. Hingga 7 Agustus 2023, potongan video yang diunggah pada 31 Juli 2023 tersebut telah mencapai 168,7 ribu tayangan dengan 1.887 suka. Tulis keterangan unggahan pada akun bernama @antoxon7, ini bukan Rocky Gerung tapi Faisal Basri, tolol. Setelah ditelusuri, video yang viral di Twitter tersebut merupakan potongan dari acara diskusi publik yang dihadiri oleh beberapa ekonom Indonesia, salah satunya Faisal Basri. Video tersebut diunggah pada kanal YouTube Asanesia TV sekitar 9 bulan yang lalu, tepatnya 21 Oktober 2022. Video dengan judul Live Diskusi Publik Seri 1 Indonesia dan Ancaman Krisis Ekonomi Global sudah ditonton 1.630 kali hingga 7 Agustus 2023. Pada kesempatan itu, ekonom senior dari Universitas Indonesia tersebut mengkritik kebijakan Presiden Jokowi tentang ekspor biji nikel. Menurut dia, Jokowi menyamakan biji nikel dengan biji timah. Sejak dulu, ekspor biji timah sudah dilarang di Indonesia, tapi Jokowi justru akan melarang ekspor ingot, batang timah yang sudah 70% jadi. Menurut dia, orang yang paling merugikan keuangan negara adalah Jokowi. Seharusnya, kata Faisal, jadi presiden itu perlu terukur, kelembagaannya diatur, dan dicek terlebih dahulu keuntungan dan kerugiannya oleh lembaga keuangan negara saat akan memutuskan sesuatu. Faisal mengungkapkan jika 95% biji nikel di Indonesia digunakan untuk perusahaan-perusahaan dari Cina. Adapun biji nikel yang pada awalnya belum memiliki harga tersebut dijual sebesar $34 oleh pemerintah Indonesia. Padahal di Shanghai sendiri, kata Faisal, biji nikel itu dijual dengan harga $80. Ekonom senior itu melanjutkan jika dia telah memberitahu kerugian dari ekspor biji nikel Indonesia ini ke berbagai pihak. Bahkan argumennya sempat masuk dalam pembahasan sidang kabinet. Tapi menurut Faisal, oleh Jokowi masih dipidatokan lagi bahwa seolah-olah mendapat rezeki nomplok 450 triliun. Itu menurut Faisal merupakan kebohongan yang luar biasa. Menurutnya, yang mendapat 450 triliun adalah Cina. Bahkan Faisal juga mengatakan jika yang dirusak oleh Jokowi bukanlah karena korupsi atau KKN seperti pada zaman Soeharto, tapi kata dia yang dirusak oleh Jokowi adalah fondasi dalam bernegara. Apa yang disampaikan oleh Faisal memang tidak separah yang diungkapkan oleh Rocky Gerung, tapi dia lebih kepada fitnah keji yang seolah-olah Jokowi merusak fondasi bernegara dengan mengaitkannya dengan Cina. Mungkin memang benar sekali kalau mereka ini sangat jengkel, kesal, marah, emosi, dendam, sakit hati, bercampur jadi satu, seperti gado-gado atau pecel. Tak ada yang dapat mengobati mereka kecuali Jokowi lengser dari jabatannya, atau presiden yang menjabat adalah orang yang sekelompok dengan mereka. Semoga saja Presiden 2024 adalah orang yang juga mereka benci, biar kita nikmati kejengkelan mereka. Kepala gosong, muka cemberut, teriak-teriak penuh penderitaan. Apa yang keluar dari mulut mereka kebanyakan tidak mendidik, tapi bikin jorok dunia demokrasi. Yang pintar pun bisa jadi konyol, yang konyol mau jadi apa lagi? Justru mereka inilah yang seharusnya disingkirkan karena terlalu bikin gaduh dengan statement munafik, sok bijak tapi penuh kelicikan dan kebencian. Bagaimana menurut Anda? Nasdem mulai ancam Anies soal pilih cawapres untuk bantu kemenangan setelah usung Anies survei Nasdem jeblok. Karmani. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber.
Partai Nasdem yang sepertinya sudah mulai ada tanda-tanda putus asa selama mengusung sosok Anies Baswedan. Ya, setelah banyak sekali tokoh nasional yang menolak untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan ya, nampaknya Partai Nasdem pun sekarang sudah mulai ketar-ketir dengan calon yang diusung untuk pemilu di 2024. Dan hal ini terlihat dari apa yang telah disampaikan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, yaitu Effendi Khoiri. Nah, jadi ya, Effendi Khoiri ini sempat mengaku khawatir. Nah, khawatirnya karena apa? Ternyata Nasdem ini khawatir karena melihat survei suara Anies Baswedan yang semakin tergerus oleh dua bakal calon presiden lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Golkar dan Nasdem memang angkanya turun dari 9 menjadi 7 untuk Golkar, sementara Nasdem dari 7 menjadi 6,3%. Karena masih di bawah sampling error kita, pengurangannya, naik turunnya, saya pikir kita melihatnya mereka relatif stagnan gitu, stagnan gitu ya, tidak bergerak. Sementara Partai Nasdem yang notabene sudah resmi mencalonkan Pak Anies juga belum kelihatan partai ini mengalami atau setidaknya mendulang insentif elektoral dengan pencalonan Pak Anies, kotel efeknya tadi. Ya, karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu gitu, termasuk Nasdem sendiri gitu. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan bakal calon presiden Anies Baswedan agar memilih pendampingnya sesuai dengan 3 kriteria yang disepakati Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Menurut Ali, Anies hendaknya tidak serta-merta menunjuk cawapres berdasarkan pertimbangan sosok tersebut punya partai politik. Dia menjelaskan, 3 kriteria cawapres yang sebelumnya disepakati adalah bisa membantu pemenangan, menjaga stabilitas koalisi, dan membantu proses pemerintahan berjalan efektif. Cawapres yang membantu pemenangan, kata Ali, berarti sosok tersebut bisa mengerek elektabilitas Anies di lumbung suara yang tidak maksimal. Selain itu, Ali menyebut cawapres ini hendaknya bisa menjadikan koalisi stabil, yang berarti tidak boleh standar ganda maupun berpihak kepada salah satu partai. Adapun partai pendukung Anies yang tergabung dalam Koalisi Perubahan terdiri atas Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Ali mewanti-wanti agar Anies menunjukkan cawapres berdasarkan kriteria tersebut. Alih-alih didasarkan pada alasan bisa maju pemilihan presiden saja. Menurut dia, pendekatan pemilihan cawapres hendaknya didasarkan pada kemenangan kontestasi Pilpres. Jika penunjukan cawapres didasarkan karena asal parpolnya, Ali khawatir sewaktu-waktu partai itu bisa menarik diri. Usai dideklarasikan jadi cawapres oleh Koalisi Perubahan, Anies tengah bergerilya mencari sosok cawapres. Salah satu nama yang mencuat adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Anies dan AHY belakangan ini kerap menunjukkan keakraban bersama. Misalnya, AHY mengantar dan menjemput bekas Gubernur DKI Jakarta itu saat menunaikan ibadah haji pada akhir Juni lalu. Di antara Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan, AHY nampak lebih sering menemani Anies. Selain itu, keduanya juga nampak mesra kala menyaksikan pertandingan voli CV League 2023 antara tim nasional Indonesia dengan Vietnam di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto Bogor, Jawa Barat. Keduanya kompak mengenakan pakaian seragam berwarna biru. Anies sebelumnya mengungkapkan satu kriteria baru bagi cawapresnya, yaitu kriteria 0. Dia menjelaskan, kriteria 0 ini berarti sosok cawapres tidak bermasalah dan berani. Pasalnya, jika tidak punya kriteria 0, maka cawapres ini rentan tersandung masalah. Apa yang disampaikan oleh Nasdem soal cawapres itu tentu sebagai bukti bahwa Nasdem mulai khawatir dengan cawapres yang akan dipilih Anies. Nasdem sepertinya takut dan mulai ragu dengan cawapres pilihan Anies yang mungkin akan dipilih dengan kemauan Anies itu sendiri. Melihat respon Nasdem yang seperti itu, sebagai bukti Nasdem dan Surya Paloh sudah mulai nyerah dengan pilihannya tetap mengusung Anies.
Inilah efek mengusung Anies sebagai capres. Bukannya senang, tapi malah sibuk nyari limpahan suara dari hasil pilihan cawapres Anies. Posisi elektabilitas Nasdem memang tidak berubah meski sudah mendeklarasikan Anies sebagai capres di Pilpres 2024. Ini menandakan efek ekor jas dari Anies tidak terjadi, bahkan justru banyak pendukung Nasdem yang mundur. Efek rivalitas cebong dan kadrun yang menyertai Nasdem. Istilah nasdrun pun berefek pada elektabilitas Nasdem. Nasdem kalau masih belum bisa merasakan efek Anies, bisa dipastikan akan semakin gemetar dan kejang-kejang. Apa yang diharapkan tidak terjadi, malah nama partai semakin hancur. Nasdem yang diidentikan sebagai partai nasionalis, pendukung pemerintah malah banting setir menghancurkan nama partai demi seorang Anies Baswedan. Makanya, Nasdem berada pada persimpangan antara nekat dan konyol. Nekat karena terlalu dini usung Anies. Konyol karena partai bisa hancur kalau salah perhitungan. Reputasi selama bertahun-tahun bisa hancur hanya dengan satu keputusan sembrono. Lantas bagaimana kalau menurut Anda?